kawan-kawan, selamat datang di Good Hamzah Channel. Kali ini kita akan membahas tentang mencari ide. Wah, emang idenya pergi kemana? Nah, pernahkah kawan mengalami istilahnya ketika mau menulis tapi bingung mau menuliskan apa? Mungkin tidak hanya kawan saja, saya sendiri juga kadang sering mengalami seperti itu. Tetapi kadangkala ideku muncul ketika kita justru sedang bingung mencari apa yang kita mau tulis. Ide adalah inti dari sebuah cerita. Dari ide kita bisa kembangkan menjadi semacam logline, semacam sinopsis, semacam bab per bab yang kemudian bisa menjadi novel, bisa menjadi novelet, ataupun menjadi skrip film, tergantung kebutuhan. Atau ide bisa menjadi tulisan dalam sebuah puisi, bisa menjadi lirik, lagu, maupun menjadi inspirasi lainnya, baik menulis esai maupun menulis non-fiksi sekaligus. Ide itu penting, dan kemunculan ide kadangkala justru berasal kalau kita kepepet. Tetapi tidak bisa begitu juga. Ide dapat dipicu dengan salah satu cara, yaitu kita sering-sering membaca. Tapi membaca bukan berarti hanya membaca buku. Membaca di sini adalah membaca keadaan dan juga membaca realita yang ada sekitar kita. Ide bisa muncul dalam pikiran dan juga bisa muncul dari apa yang kita lihat di kehidupan sehari-hari. Ide bisa menjadi perpaduan antara fiksi dan juga realita. Fiksi sendiri kadang terbentuk dari realita yang misalnya bertentangan dengan yang nyata. Ide menulis bisa kita peroleh jika kita sering-sering mencatat. Tidak perlu catat yang panjang, satu buku itu malah tambah ngeblank. Kalau mau coba silahkan saja, tapi untuk pemula termasuk saya, cobalah menulis yang pendek-pendek dulu, mungkin 2-3 baris, lalu kita coba simpan dahulu. Esoknya kita refreshing, jalan-jalan, kita melihat apa yang ada di sekitar kita. Kalau ada yang cocok dan juga sesuai dengan tulisan kita, kembangkan lagi, dan juga terus kita tulis. Dan di sini editing menjadi bagian paling akhir. Bagian pertama adalah tulis. Tak perlu itu benar atau salah, itu belakangan. Baru kalau sudah kita anggap cukup, baru kita melakukan editing. Kita mulai mengunting, kita mulai mengamati. Oh, ini bagus, ini yang kita pakai. Oh, ini yang istilahnya kurang cocok, diganti. Oh, ini yang tidak perlu, kita buang. Oh, ini yang istilahnya bisa di bab yang lainnya, kita pindahkan, dan seterusnya. Kalaupun tidak cocok, bisa kita simpan menjadi bank data yang setidaknya bisa menjadi celengan bagi kita, bisa menjadi simpanan naskah seandainya kita membutuhkan tulisan yang cocok, entah itu untuk lomba ataupun untuk keperluan lain. Setidaknya kita punya tabungan. Salah tidaknya itu kita pikir nanti, yang penting nulis. Agar apa? Agar minimal biar kita tidak menjadi istilahnya
penulis tapi nggak punya tulisan. Itu yang perlu kita itu. Banyak sekali yang misalnya saya punya ide, gagasan dan juga pemikiran yang ingin saya tuliskan, tapi sampai sekarang gak ditulis. Itu namanya ya sama juga bohong. Ya istilahnya kita perlu mengendapkan tulisan, bisa 2-3 hari, 2-3 minggu, 2-3 bulan, atau bahkan 2-3 tahun. Kita tidak tahu kapan dia bisa bermanfaat. Yang pasti tetap saja tulis, tak peduli salah atau benar, karena itu bagian dari editing. Dan juga jangan pernah merasa takut untuk mencoba. Cobalah menulis apa yang terlintas di pikiran kawan. Tulislah apa yang kawan suka, kawan ingin tulis. Tak peduli itu akan bagus atau tidaknya, apakah ini cocok apa enggak, apakah ini sesuai dengan realita ataupun sesuai dengan fakta. Syukur-syukur kalau sesuai fakta itu tidak bikin kita kerja 2 kali. Tapi tulis saja, tulis dan tulis sampai kawan masa cukup. Ini cukup untuk dibuat cerpen, cukup untuk dibuat pamflet, cukup untuk dibuat novel, cukup untuk dibuat puisi, cukup untuk lirik lagu, untuk esai. Pokoknya sesuai dengan kawan sendiri lah yang akan menentukan. Nah, ide itu muncul bila kawan terbiasa menulis dan juga terbiasa membaca. Itu tidak bisa kita pisahkan. Pasangan dari menulis adalah membaca. Semakin sering membaca, semakin sering menulis. Semakin sering menulis, maka kawan harus sering membaca. Agar apa? Agar minimal kita terbiasa dalam artian, oh ini yang perlu kita ganti, ini perlu kita siapkan, ini bagian-bagian apa saja yang perlu kawan tuliskan, dan apa yang bisa dipending. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Saya mohon kritik, saran dan pendapat bisa ditulis di kolom komentar. Kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar, dan alangkah baiknya kalau kita sama-sama maju bersama, karena istilahnya maju bersama lebih baik daripada kita maju sendiri. Tidak ada teman untuk berbicara, untuk diskusi. Salah satunya juga teman diskusi ada menjadi teman untuk memperoleh ide. Saya Gyota Hamzah pamit. Salam.